Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik di rumah gitu kan. Dia kan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tasawwatu wa inna khairal zadi taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Guru besar yang kami hormati, hadirin semuanya yang kami muliakan, marilah pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kajian kita yang disampaikan oleh guru kita, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 70. Untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, mengingat waktu yang sudah cukup sore, waktu dan tempat kami aturkan kepada guru. Silahkan. Az-Zukhruf ayat 70. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ini bagi yang beruntung, ya, bagi yang menang. Jadi memang surga itu memang ada, bukan sekedar hayalan. Kalau wong yang belum pernah mampir pasti nganggap bahwa surga itu hayalan, karena dia belum pernah mampir. Tapi kalau dia sudah mampir, lah tahu, nah baru dia tahu memang ternyata benar surga itu disediakan sama Allah. Tapi untuk yang menang, yang menang. Kalau yang kalah tidak. Makanya kita ini nak kuat-kuatnya, tidak. Tiga syaratnya kita ini kan, tekad, tekun. Nah, jadi kalau ketiga itu sudah kita jalani, pasti itu baru ilmunya pasti. Dan apa yang dijanjikan sama Allah tentang surga itu memang ada niat. Pokoknya beruntung yang bisa sampai ke situ. Belum sampai ya, lah terjingo oleh umum lama. Makanya kalau di kita ini kan, kalau nak buktinya waktu dia meninggal, nah itu jelas kejingoannya. Jasadnya lembut, kuning, harum, enteng. Itu mutlak itu. Sholat dia kan, begitu duburnya nutup, terakhir begitu dikubur, besoknya ambles tanahnya. Nah itu mutlak itu. Nah inilah ciri dia kalau dia bakal lolos. Makanya Allah tidak perlu wong yang ahli ibadah, wong yang rajin ibadah. Yang diperlukan Allah wong yang ahli takwa. Takwa yang mengamalkan amal Allah, amal soleh. Nah itu yang paling utamanya. Jadi kalau dia tidak ada lepas takwa, pasti aman. Nah, cuman kadang-kadang walaupun dia sudah takwa juga, kurang syarat tidak baca juga. Ada lagi syarat yang harus mutlak yang harus dia penuhi, yaitu apa coba? Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini mutlak ini. Jadi walaupun dia takwa, tidak patuh, tidak taat, sama baik.
tidak bakal lolos juga dia. Makanya kadang-kadang kita kalau ketemu kan ada jiro itu yang tanggung-tanggung. Yang tanggung. Latigo yang aku temuin kemarin itu kan. Kenapa? Karena mereka terhambat. Mereka terhambat, nak masuk ke pintu surga itu terhalang. Nah, terhalang ini kenapa? Perlunya syafaat, perlunya pengakuan. Pengakuan dari Rasul itu. Karena dia dipertanya ke waktu nak masuk itu. Siapa yang bimbing kau? Maksudnya itu kan, siapa yang mengajari kau? Nah itu. Lebih lagi, siapa guru kau? Nah, makanya diperlukan inilah yang diperlukan ketaatan tadi kepada Allah dan Rasul tadi. Jadi kalau Rasulnya tidak ada ngiyau, tertahanlah dia di situ. Kalau bahasa kita ini gantung aja kan. Nah yang percaya ini yang diperlukan syafaat tadi. Kenapa? Ya karena kalau tidak ada disyafaat bersama Rasul, tidak pacak juga dia. Tertahan dia. Makanya kepatuhan dan ketaatan itu sampai 16 ayat diulang sama Allah. Saking penting itu. Kalau ketakwaan masih pacak dibantu. Tapi kalau ketaatan sama kepatuhan itu sulit. Itu sulit. Nah, makanya pentingnya itu kepatuhan dan ketaatan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Kamu kenal di dalamnya dan kamu kekal di dalamnya. Kenal. Jadi memang iya, beda dengan di dunia. Kalau di dunia ini kita nak nyari, ya kan? Sudah disediakan sama Allah lengkap, tapi kita masih nak nyari. Tapi kalau di surga tinggal berteriak begitu. Berteriak dalam hati, barangnya ada. Makanya dilengkapi. Nah ini yang jadi pertanyaan. Di surga itu makan enggak gitu? Minum enggak gitu? Kalau kita makan, berarti ada ampas. Tidak. Tapi oleh karena yang masuk surga ini bukannya jasad, tapi ruh yang masuk surga ini kan. Nah ruh tadi hampo. Jadi makanan tadi sama hampo juga. Jadi walaupun ruh itu makan banyak-banyak, tidak kasih ampas. Beda dengan jasad. Kalau jasad yang makan pasti ada bendonya. Nah kalau bendo dimakan, jadilah diampas. Jadi kita di sana tetap makan minum, cuman berhubung yang makan ini ruh, hampo, jadi makanannya juga seolah-olah pecah hampo. Padahal itu bagi ruh kenyang. Makanya tidak ada keluar ampas kalau kita makan di sana. Sama dengan sekarang contoh umpamanya pecah kita antara jasad kita dengan jin. Tidak bakal tumburan kita dengan jin kalau ketemu.
karena jin itu hampa. Tapi kalau jin sama jin tumuran, kenapa dia? Tidak, kalau manusia tumuran dengan jin lewat, tidak bakal numbur. Tapi kalau jin sama jin tumuran, kenapa dia? Nama itulah. Kayaknya kalau kita di surga modelnya kayak itu. Jadi sama-sama kita di surga sama-sama ruh. Tapi kalau sama-sama ruh tumburan, kenal itu. Tapi kalau sekarang tidak. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Jadi bukan di dunia beda ada buah-buahan untuk makanan kita. Memang ada di sana, tapi itu tadi beda. Buahnya beda, pecah di surga, di dunia ini. Kalau di dunia ini dia berjasa. Jadi kalau di sana itu sama dengan kita bayangkan pecah, kita bayang ke durian. Terbayang nggak sekarang durian? Bayang kan? Lemak nggak rasanya? Lemak. Nah itulah. Karena dia makannya ruh, tetap kenyang gitu. Nah beda dengan di dunia ini. Kalau di dunia ini durian itu memang dinyatakan ke berbentuk jasad. Kalau seandainya jasad makan durian dengan hakikat tadi, sebanyak tidak bakal kenyang jasad. Coba kamu menghayal ada durian setumpuk dimakan, kocek makan, tidak kenyang tidak. Nah, kenapa? Karena jasadnya butuh di. Tapi kalau di surga tidak. Yang lebih lemak lagi sana tidak nyuci baju gitu. Tidak. Jadi baju itu tinggal buang, habis buang ganti baru. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Nah, terbalik dengan yang tidak selamat, yang kusut. Kebalik tuh. Kalau yang kusut, ya itu tadi. Mereka kekalnya, siksaannya kekal. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Jadi tidak pacak kita nak minta ampun kalau sudah di neraka itu. Kata yang benar. Ada kawan tak cak nolong, sama baik kata kita. Tidak pacak saling tolong kalau sudah di neraka. Nah itu. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi bukannya Allah tuh apa bahasanya itu kejam, bukan. Tidak. Sebenarnya yang kejam itu diri kita dewe. Kita yang nyiksa diri kita dewe. Allah tidak pernah nyiksa. Karena kita salah pilih. Kenapa? Karena kita dibekali oleh Allah akal, salah gitu. Salah guna akal tadi. Padahal kata Allah, aku kasih kamu tuh akal itu supaya kamu bersyukur. Macam mana caranya? Tuntut ke akal itu kata Allah, untuk kenal sama aku. Nah, kalau kita ini terbalik,
Akal itu digunakan untuk keperluan dunia. Diajak berpikir keras, akal ini. Pecah mana caranya dapat obat merah sebanyak-banyaknya? Ya. Nah, padahal kalau kita nuntut ke akhirat, akal ini kita tuntut untuk kenal dengan Allah. Begitu kita sudah kenal Allah, berjalan baik kayak ngalir baik dunia ini. Walaupun tidak banyak, tapi cukup. Lemak kalau sekarang ini. Kalau zaman dulu, ya, kalau kita tidak punya duit, taruh naik mobil, cuma mau kayu yang pecah. Kalau mak ini hari ini tidak ditunjuk datang mobil, tidak sulit gitu. Kalau nak naik mobil, nunjuk lagi tidak datang. Nah itu. Kalau zaman dulu tidak baca, uang kayu yang pecah. Nah, artinya tidak perlu kita nak beli mobil, tidak. Kalau nunjuk beda datang, sama beda rasanya. Ini dia. Jadi lemaklah kita nitip sama uang mobilnya. Nah, kamu bawalah, uruslah. Tidak. Makanya kata Allah, kamu tuh bersyukur. Jadi bersyukur itu kita tuntut ke akal kita ini untuk kenal dengan Allah. Bukannya bersyukur itu sedekah, motong kambing, bukan. Nyantuni anak yatim, bangun masjid, itu bukan bersyukur. Kalau kita sudah kenal Allah, itulah tanda kita bersyukur. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi walaupun kita mati, kena bakar mati, bukannya selesai urusannya. Besok utuh lagi, dibakar lagi, utuh, hancur lagi, kaget utuh lagi, bolak balik saya itulah. Nah, rasul perginya itu tidak baca jadi kapalan. Oleh karena rasul itu dibakar di api neraka itu akhirnya kapalan. Kata rasul lagi tidak dong. Jadi kebal. Tidak, lebih asal dibakar tadi tiap hari kan. Jadi lama-lama kebal, tidak. Tetap dibalik ke sama Allah tuh, rasul itu tetap. Makanya tak kata bahasa siksanya. Sesungguhnya kami benar-benar telah menahan hawa nafsu kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Jadi kita ini sekarang ini bukannya tidak pernah datang kebenaran itu. Kadang-kadang kita tahu tapi kita lewat nolak. Makanya sulit nak nyampe ke kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran ini kadang-kadang tidak masuk di akal.
Karena wong sekarang ini lebih utama tuh yang pasti katanya. Ilmu ini yang pasti, yang logika ya. Yang lebih parah lagi sekarang ini, kalau nak cerita ini datang ke duit ya. Enak. Nah, kalau yang kosong-kosong tidak usah lah. Bercerita tentang surga, ayo tidak usah lah. Ngapa? Belum berguna. Nah, yang berguna hari ini nak beli sabun, beli odol, itu nak obat merah. Nah, itu yang penting katanya. Enak. Baju nak dibayar, listrik nak dibayar, nah itu yang penting. Tapi kalau cerita tentang surga, tentang neraka, belum penting. Karena belum berguna. Kayak kalau lah separuh, kontrak ditarik Allah dari kita, nah baru pencarian. Ini yang paling sulit ini untuk nalake ego kita, ego sehat. Jadi wong yang kalau yang dia sehat, kalau dia sudah merasa sehat, lupa dia nak mati, yakin baik. Wong yang sehat itu lupa dia, kalau dia bakal mati, tidak. Nah makanya galak diulang-ulang sama Allah, diingat terus sama Allah, bahwa kita ini pasti mati. Nah tinggal lagi lah sudah siap belum gitu menjelang kematian itu. Tidak cukup dengan istighfar baik. Banyak yang mendadak. Ada yang sehat walafiat, keluar dari rumah pergi ke kantor, tengah jalan kuburan mati. Nah tidak sadar. Padahal di dunia ini kaki enak dikejar, kecuali kematian. Tidak kaki yang dikejar di dunia ini, kematian itu lah. Karena itu finishnya kita ini. Finish hidup di dunia ini kematian. Nah tinggal lagi kematian itu nak kemana? Lah kenal dengan Allah. Kalau tak kenal, sudah. Tak kebagian gitu, yang buah-buahan tak terjengok tadi. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Salah satu tipu daya itu apa di dunia ini? Woi pikir ke besok nak makan apa? Nah itu termasuk tipu daya ya. Selalu berpikir besok nak makan apa. Akhirnya kalau nak tidur, malam nak tidur merenung besok nak kemana lah. Perasaan sana kemarin sudah, tapi nah besok ke sana bakal dapat apa tidak, terus setelah lupa dia takwa. Seharusnya nak tidur itu takwa. Besok tinggal berpikir kalau bangun. Kenapa? Kalau kita takwa, yang megang rezeki itu masih bongkar juga. Makanya walaupun kita pergi jauh-jauh nyari obat merah, tidak bakal ketemu. Kenapa? Yang megang obat merah masih bongkar. Nah, ketemu sama bongkar, baru baca bola obat merah.
Makanya kita jarang ketemu obat merah tuh di aspal. Melayang-layang hati. Atau di bongkai. Tidak. Nah, ketemu bongkah, nah baru ada obat merah. Jadi janganlah kita nak berhayal nemu ke obat merah di jalan. Walaupun ada di sungai, tetap juga bongkah yang megangnya. Di laut masih bongkah juga megang obat merah. Nah, makanya kita sebelum tidur itu lebih baik kita takwa ketimbang berhayal besok nak kemana. Karena yang megang rezeki itu Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Jadi bongkah itu sudah beserta kita kemanapun kita berada. Nah makanya aku ngomong tadi, jadi yang megang obat merah itu masih bongkah juga. Kalau tidak percaya, galilah kuburan itu ada obat merah kanti. Tidak. Tapi kalau kamu yang galinya pasti megang. Ya? Jangan dikira 200.000 panggali. Tidak. Obat merah sih. Kalau terletak di dalam buntu, jangan. Itulah kita kadang-kadang tumburan doa kita. Doa kita minta murah rezeki, sementara untuk yang gali kubur sama doanya, minta murah rezeki juga. Ya Allah, ngapain kata mati? Ngapa? Buntu dia kata mati. Nah kalau dua mati 2-3 lapang dia 200 rupiah kali. Nah kalau 3 lah 600. Kita tadi bertahan doa minta panjang umur. Tukang gali kubur terbalik. Dia berdoa minta murah rezeki juga. Ngarep kita mati. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Nah inilah alam mutadar. Ya? Jadi segala perbuatan kita tuh walaupun tergerak dalam hati, itu ada yang rekamnya, ada yang nyatet. Jadi tahu. Makanya kita sebelum mati kaget bakal diputar itu. Menjelang sakratul maut itu ada namanya alam mutadar. Mulai diputar film gitu tuh. Dari mulai kita lahir sampai kita nak mati diputar ulang. Kalau bahasanya ada malaikat yang nyatet. Tukar bisian-bisian kita dalam hati lagi tercatat. Padahal yang nyatetnya bongkar lah. Makanya kita tidak baca bakailah. Aku lalu serta kamu kata Allah. Nah, jadi walaupun kita berkata dalam hati, Allah pasti tahu. Makanya diputar kalau kaget sebelum kita menjelang sakratul maut. Lah diputar, kita nonton, lah jelas apa kesalahan kita, nah baru masuk penyiksaan, masuk neraka. Lah disiksa di neraka, lah puas, baru Israel terakhir narik, melepas nyawa tadi.
Lepas baru kita abadi di dunia ini. Nah, tidak pacak kena matahari. Kalau kena matahari terbakar gitu. Katakanlah jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Jadi kalau seandainya kalau dikatakan Tuhan itu beranak, maka yang pertama kali anak Tuhan itu Nabi Adam. Tidak, itu anak yang tua. Anak yang kedua betina Siti Hawa. Nah, anak bungsu baru Isa. Nah, kita ini lah cucungnya loh. Tidak. Jadi kalau Tuhan itu beranak, tapi sudah jelas Allah itu laisa kamitslihi. Tidak ada yang serupa. Jadi mustahil Allah itu nak beranak. Nah, jadi kalau mau ngatakan Allah itu beranak, berarti anak tuanya Nabi Adam. Maha suci Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai aras dari apa yang mereka sifatkan. Jadi wong galak bingung. Tidak. Katanya Allah itu tidak terpisah dari sifat. Zat itu tidak terpisah dari sifat. Zat itu menyatu dengan sifat. Ini sebenarnya untuk pelajaran. Bukannya Allah itu bersifat atau berbentuk. Sifat itu bentuk. Nah, sementara Allah jauh dari bentuk. Allah memang zat, tapi dia jauh dari bentuk. Yang berbentuk ini kita makhluk. Kalau makhluk berbentuk, bersifat dia. Nah, kalau wong ngomong apa ke bahwa zat tidak berpisah dengan sifat, benar memang. Karena kalau dia terpisah, bukan lagi makhluk namanya, bukan lagi manusia kalau dia sudah terpisah, namanya mayit. Jadi kalau Allah berpisah dengan manusia, itu namanya mayit, bukan lagi manusia. Nah, jadi kalau ngatur ke manusia itu sifat dari Allah, beda. Memang ada di Quran itu ayatnya. Kalau kata Allah, kalau nak pengen jingok aku, jingoklah Adam. Karena Adam itu bentuk dari aku, kata dia. Nah, yang jadi pertanyaan, jangan kita jingok Adamnya. Yang pacak jingok itu siapa? Kalau kamu pergi ke Jalan Merdeka, ada kantor SPM di situ kan? Jalan Merdeka itu ada kantor SPM, ada patung Gajah Mada. Nah, sampai sekarang masih ada Gajah Mada, tapi tidak cak jingok dia. Itu baik. Tidak. Makanya kalau kamu lewat-lewat tidak diliriknya, tetap baik dia. Iya kan? Nah itu. Nah itulah sesungguhnya kita.
Jadi kita kalau kita berpisah dengan zat, maka kita bakal jadi gajah mada juga. Nah, karena Allah itu Esa, makanya nama suratnya Al-Ikhlas. Katakan aku itu Esa. Jadi dia tidak ada berbanding dengan bentuk atau sifat itu, tidak. Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Jadi artinya abai ke yang tidak galak belajar, bukan urusan kita, terserah dialah dia nak senang-senang. Sekarang kita mulai nafsi-nafsi. Tugas kita nyampe ke galak payu, tak galak deh. Itulah. Jadi tidak pacak kita masuk ke soal akidah. Walaupun itu anak dewe atau dulur gitu dewe, kita sampai ke perlu disampaikan. Nah tinggal dia, kalau dia galak, melok belajar. Tidak galak ya sudah, bukan tugas kita lagi. paling saling ngato. Dia ngato kita sesat, kita lebih tahu dia lebih tersesat. Itulah yang ada. Karena wong luar kalau nengok kita pasti sesat. Nah, padahal kita lebih tahu mereka itu lebih sesat. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya apa? Allah tidak berubah. Walaupun kita di surga masih Allah dia. Kita di dunia ini masih tetap Allah. Jadi tidak berubah. Allah yang di surga dengan Allah di dunia ini sama. Nah, bahkan ada yang aku pernah tengok di ini media itu ngatur ke wong yang sudah ketemu Tuhan. Jadi dia sudah komunikasi. Apa katanya? Wih, tidak pacak ngomong ke Allah, tak belakang ni. Nah, kalau wong yang tidak paham, tidak ngerti, percaya, manggut-manggut. Wih, awak hebatnya ni. Kalau ketemu kita geli, Jadi kalau ada orang ngata ke, ya Allah tu belakang yang dia. Lemak kita bertanya, cak mana rupa Allah tu? Yang kata ke belakang cak mana? Nah, sulit dengan gambarnya kan? Kalau kita lemah, tahu gitu. Jadi rupa Allah itu sama pecah kita tengok orang dari belakang. Nah itulah kira-kira belakangnya itu. Jadi kalau nak pengen tahu rupa Allah, ingatlah orang dari belakang. Ya? Uang ngadap ke depan, nah kita dari belakang, tengok. Nama itulah rupa Allah. Belakang. Kenapa? Biarlah kita yang menghayal belakang ini, dari depan. Kalau dari depan kita juga. Ya tak? Kalau dari belakang belakang. Pas dari depan, apa cek wajah-wajah. Nah itu, jadi kalau kata kalau belakang itu benar. Kenapa? Pecah tengok uang dari belakang.
Nah itulah. Jangan dari depan ngomong gitu, apalagi dari samping kan. Kalau dari depan juga gitu. Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan di antara sisinya. Pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah ini dipakai oleh wong tarekat. Allah itu berada di antara keduanya, antara bumi dengan langit. Tidak. Jadi ayat ini yang dipakai wong tarekat. Allah itu berada di antara bumi dan langit. Nah, karena mereka memandang kosong. Kosong itu Allah katanya. Jadi antara bumi sama langit itu yang ada tuh kosong. Makanya tarikatnya Sungkopong sama kosong itu lah. Listang untuk HP. Kosong itu isi katanya. Isi itu adalah kosong. Kenapa? Karena dia belum sampai sebelum ada sesuatu. Sebelum Allah ciptakan langit sama bumi ini yang ada tuh kosong. Kaget begitu hari kiamat, langit runtuh, bumi hancur, yang ada kosong. Nah, makanya itu yang dipakai. Kalau untuk pengajian jadi segala sesuatu itu musnah dan binasa, yang ada tinggal Allah, kosong lagi. Tiang-tiang itu kan? Iya. Jadi mereka itu cuma menduga-duga. Kosong itu Allah. Beda dengan kita. Tidak. Kalau di kita tidak. Kalau dia ada bongkah, pasti dia bergerak. Kalau kata bongkah, tidak bergerak. Tidak. Nah. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak dan mereka meyakininya. Jadi tidak setiap manusia bisa boleh dapat pegang syafaat. Cuma yang tertentu, yang dipercaya sama Allah. Makanya cuma sikok tali Allah tuh. Terus dia kayak yang sikok ini balik, ganti lagi yang sikok ini balik, terus sikok. Jadi megang syafaat Allah tuh tidak pernah dua. Yang ada sikok. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Siapa yang tidak percaya dengan Allah? Percaya kamu? Budak TK lagi sudah dilatih untuk percaya dengan Allah. Kalau ditanya siapa yang nyipta bulan? Allah. Siapa yang nyipta matahari? Allah. Tahu kalau budak TK. Nah cuman itulah tidak ningkat. Keyakinannya tidak ada ningkat. Makanya kita ini perlu belajar tadi supaya keyakinan itu meningkat. Sampai ke tingkatnya
yang paling tinggi. Ainul yakin, imul yakin, hakul yakin, hakmalul yakin. Ini yang paling tinggi, 4. Kalau yang pertama tadi itulah keyakinan bulat TK. Percaya deh kalau Allah itu ada. Ainul yakin. Kalau dia yang diciptakan alam semesta. Itu namanya ainul yakin. Naik lagi dikit, imul yakin. Jadi percaya adanya Allah itu berdasarkan ilmu, berdasarkan Quran dan hadis, ada dalilnya. Nah, meningkat lagi sampai ke pelajaran makrifat, namanya hakul yakin. Jadi kita percaya adanya Allah itu karena kita sudah tahu niatnya. Yang mana Allah itu tahu. Nah, itu hakul yakin. Yang terakhir, hakmalul yakin. Lah dirasuki dengan kita. Sehingga kita tadi jadi masin. Bahasa wong Palembang jadi sebaik lidah. Tidak. Nah, kalau kita ngomong jadi. Nah, ini sudah hakmalul yakin. Karena sudah dipakai sama Allah. Nah, ini tingkatan tertinggi. Kalau sudah sampai ke sini, lama nih. Ya. Masuk surga tidak ada dicegat wong haji, tidak ditanya wong lagi, tidak lagi. Israel nak nyambut nyawa tidak berani. Tidak. Nak marah takut dia. Kalau sudah tingkatan hakmalul yakin. Makanya paling tinggi ilmunya hakmalul yakin. Itu kenapa? Karena Israel tidak berani marah. Nah, bayangkan Israel itu kati ditakutinya. Gajah Mada lagi mati. Ya, itu tadi. Si pitung mati, sebokong mati. Nah, cuma dengan uang yang tingkatan hakmalul yakin baru tidak berani dia. Kenapa? Bukan tugas dia. Iya. Karena uang yang sudah hakmalul yakin itu dia lah balik cerewet. Tidak. Uangnya rajin ngangsur. Tidak. Kalau dia mbek motor rajin diangsurin. Jadi tidak bakal cekat Israel. Nah, kalau dia kredit macet sudah ditunggu sama dekorator. Di mana we tarik ketemu. Enggak. Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Jadi kalau kita sekarang, makanya kita paham. Coba lah kalau kamu galak dengan ceramah, geli kan? Kalau sekarang kalau dengan ceramah itu geli. Ngapa? Tahu gitu, kebohongan uang itu tahu. Jadi siapa be kamu kalau kamu dengan ceramah, tidak lemah lagi dengarnya. Nah, kenapa? Karena kita lah tahu tadi, lah paham. Jadi kalau dengar uang ceramah itu, aduh, becaknya lemak itu. Terakhir, maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah salam selamat tinggal. Salam selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Jadi kita sekarang ini sudah, kalau bahasa kami itu goodbye. Tidak. Kalau bahasa Kumring itu goodbye artinya.
selamat tinggal, seserahlah kamu. Beda. Jadi dak kati yang istilah apa sampai jumpa kayak di surga ayo belum baca gitu. Jadi tak baca kita nak ngomong ke wong innalillahi itu. Beda. Dari Allah kembali ke Allah. Tidak jaminan. Uang yang meninggal itu untuk kembali ke Allah. Kalau dia kenal beda. Anggaplah dia belum kenal. Takwa juga tidak. Apalagi amal soleh tidak pernah digawe itu. Yang digawe itu cuma amal ibadah. Jadi mustahil dia nak innalillahi. Dari Allah kembali ke Allah. Nah inilah yang kita kata ke goodbye tadi. Tidak. Jadi sekarang tinggal lakum dinukum waliyan. Artinya masing-masing gitu. Kau sembahlah Tuhan yang kau sembah, kami sembah Tuhan yang kami sembah. Tidak. Jadi cukup dia apa yang dikatakannya Allah itu silakan. Kalau kita lah tahu Allah itu yang mana, sudah itulah. Jadi nyembah Allah itu bukannya nak dibungkuk-bungkuk ke bukan, nak disujud-sujud ke bukan. Cukup kita pandang. Begitu kita terpandang, itulah maknanya kita menyembah Allah. Kalau tidak terpandang, sudah berarti tidak menyembah. Bukan nak pecah ini apa? Pecah uang di kuil kan? Tidak perlu itu. Allah tidak butuh. Yang dibutuhkan Allah itu kalau kita terpandang, itulah hakikatnya kita menyembah. Diri ke hubungan, naik ke lidah, itulah kita berdiri ke hubungan. Nah, kalau kita tidak terpandang, nah itu baru kita tidak menyembah. Tapi kalau kita masih terpandang, itu hakikatnya kita menyembah. Tapi jangan pula kamu kaget laju, wong lagu par kalau aku kaget balik. Kenapa aku nak nyembah Allah dulu? Tegaklah di batang pisang itu. Oh tak juga cak itu. Kenapa? Kaget di ngomong lain. Kenapa berubah katanya wong itu paling dewek. Wong lagu bargalo di depan batang pisang tegak. Tak. Kalau ditanya ngapa kau sini, aku nyembah Allah. Tidak salah, itu benar. Tidak salah, benar. Cuman kurang pantas bae wong ngingoknya kan. Nah, kalau kita tadi itu bawa parang baru benar. Tegak depan pohon pisang itu. Bawa parang. Tidak. Kalau ada orang lain nanya, lemah, apa kau sini? Aku ini ngagai pisang ini. Kalau kau tidak bawa ke tebang. Nah itu benar. Ya, kalau yang nggak kenal lemah itu. Kalau yang belum kenal, ada coba-coba nak coba gitu. Tengah malam keluar dia kayak kan, nengok di batang pisang. Kalau dulu nggak percaya kalau di batang pisang itu ada Allah. Iya. Nah tapi kalau dia lah terjengok, ternyata memang benar.
Di batang pisang itu ada Allah. Oke? Nah, tapi kalau di pisang ini, kata Allah, kata ini. Di batang pisang itu ada Allah. Jadi untuk yang belum kenal bongkah, sering-sering nengok batang pisang. Habis terakhir kita lanjut dengan surat yang baru. Terima kasih Guru, demikianlah penyampaian yang telah sangat jelas kita dengarkan semuanya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jiran-jiran yang ingin bertanya, kami silakan.